Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erni Yusmita. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 7 kelas A Sarolangun. Di sini saya akan mempresentasikan makalah proceeding saya dengan judul Peran Guru Mendampingi Anak dalam Pembinaan Akhlakul Karimah di TK Aisyah Bustanul Atfal 4. Ruang lingkup bahan pelajaran pendidikan agama Islam meliputi akidah, Al-Quran, hadis, akhlak, muamalah, dan tasyrik. Sedangkan materi pendidikan agama Islam yang diberikan dalam satu minggu hanya 2 jam pelajaran, 1 jam pelajaran 40 menit. Hal ini mengakibatkan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab guru sangat besar sekali, karena hanya dengan diberi waktu tersebut jauh sekali rasa guru dapat mencapaikan target 100%. Untuk itu, seorang guru pendidik anak usia dini dituntut kualitas dan keprofesionalannya dengan membina akhlak anak didiknya melalui pendidikan agama Islam di sekolah. Karena dengan cara tersebut, materi pendidikan agama Islam dapat diamalkan dan dipraktekkan oleh para anak didiknya yang berakhlak mulia. Hal ini sesuai dengan tujuan pembinaan akhlak yang dinyatakan oleh Khairuddin Kurniawan. Dengan tujuan pembinaan akhlak dinyatakan pendidik anak usia dini dituntut kualitas dan keprofesionalan dengan pembinaan akhlak didiknya melalui pendidikan agama Islam di sekolah. Karena dengan cara tersebut materi pendidikan agama Islam dapat diamalkan dan dipraktekkan oleh para anak didik yang berakhlak mulia. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan akhlak dinyatakan oleh Khairuddin Kurniawan bahwa pendidikan normal dalam agama Islam berperan penting dalam mewujudkan manusia Indonesia yang utuh. Pembinaan moral sebagai bagian yang terpisahkan dari pendidikan agama dapat menjadi sarana ampuh dalam menangkal pengaruh-pengaruh negatif, baik pengaruh yang berasal dari dalam negeri dari luar negeri, sejalan dengan derap laju pembangunan, laju pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, serta arus reformasi sekarang ini. Pembinaan moral semakin terasa penting sebagai salah satu alat pengendali bagi tercapainya tujuan pendidikan nasional yang utuh. Selanjutnya ke metode. Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data, observasi, dokumentasi, interview. Dengan metode ini diharapkan memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga memperoleh data-data yang konkret yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian yang dilaksanakan di TK Aisyah Bustanul Atfal 4 Desa Perdamaian, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 114 responden, 74 anak didik 69,91% menyatakan berbicara dengan teman, 32 anak didik 28,07% menyatakan memperhatikan, kadang-kadang tidak. 6 anak didik 5,26% menyatakan berbicara dengan teman. 2 anak didik 1,75% menyatakan bersikap masa bodoh. Dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sikap anak didik ketika menerangkan pembelajaran, mayoritas dari mereka memperhatikan dengan baik. Selanjutnya, sikap anak didik ketika bertemu guru atau teman. Dari 141 responden yang ada, 93 anak didik 81,58% menyatakan menyapa dan mengucapkan salam, dan 21 anak didik 18,4% menyatakan diam saja. Sedangkan yang menyatakan tidak peduli bersikap masa bodoh adalah 0%. Dari beberapa tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan Islam dalam pembinaan, tentunya dalam hal ini guru pendidikan agama Islam sangat berperan sekali, karena tanpa adanya guru pendidikan agama Islam, ajaran agama Islam tidak mungkin akan disampaikan dan terlaksanakan dengan baik di sekolah, karena guru adalah seorang pendidik dalam proses belajar mengajar. Guru sebagai mediator, juga fasilitator, dan juga perilaku maupun akhlak
Guru harus bisa kendalikan dengan baik, karena hal itu akan menjadi pegangan atau tuntunan dalam menjalankan hidup. Sampai ke kesimpulan. Bagian dari akhir skripsi ini adalah merupakan kesimpulan yang merupakan rangkuman dari keseluruhan hasil penelitian yang penulisannya dilakukan di TK Aisyah Bustanul Atfal 4. Adapun kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah penulis utarakan adalah pendidikan agama Islam di TK Aisyah Bustanul Atfal 4 Desa Perdamaian terlaksana dengan baik, dengan menekankan pada penanaman keimanan dan ketakwaan yang baik, karena kesuksesan pendidikan agama Islam sangat ditentukan oleh faktor tersebut selain dari faktor intelektual yang dimiliki masing-masing siswa. Di samping itu juga keadaan akhlak anak didik yang dimanifestasikan melalui sikap dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah presentasi dari saya Erni Yusnita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.